Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Apa kabarnya lo? Semoga baik-baik aja ya. Jadi 1 minggu terakhir ini gue lagi pakai Tecno Spark 10 NFC. Dan lo tahu apa yang gue rasain di handphone ini? Gue itu bersyukur banget pakai handphone ini. Kenapa? Gue bakal ceritain semuanya buat lo, so stay tune. Only on Gadget Radio. Kayak biasanya gue bakal mulai cerita dari desainnya dulu. Gue harus jujur kalau desainnya ini emang ikutin Apple banget. Dengan bentukan kameranya yang gede-gede kayak gini, plus ditambah warna blacknya yang menurut gue ini lebih ke arah warna ungu yang emang jadi signaturenya iPhone 14 series. Nah, balik lagi, kalau desain itu kan emang masalah selera masing-masing dan menurut gue wajar aja kok kalau Tecno Spark 10 NFC ini desainnya terinspirasi dari produk Apple. Asalkan dieksekusi dengan baik yang hasilnya bakal keren kayak gini kayak Tecno Spark 10 NFC. Mulai dari backdoornya yang dibuat rata sama frame yang model flat design kayak gini juga enak banget digenggamnya. Sampai finishing matte di backdoornya dan juga area kamera yang dibikin glossy kayak gini, asli bikin desainnya tuh berasa mewah dan bagus banget. Emang sih untuk desain layarnya masih banyak orang bilang kok dibikin waterdrop kayak gini. Cuman menurut gue ya nggak ada masalah juga. Toh yang lihat kan cuman kita-kita doang, bukan orang lain. Jadi menurut gue stop lah buat bilang kenapa dibikin waterdrop. Lagian Tecno Spark 10 NFC juga udah punya layar yang bagus. Ukurannya juga terbilang cukup gede di 6,6 inci. Untuk resolusinya juga sewajarnya dikasih di HD+. Panel IPS yang dipakai juga masih enak banget dilihatnya dengan kecerahan yang cukup di 500 nits. Kalau lo ngeliatnya di dalam ruangan, asli beneran bisa kelihatan semua. Produksi warnanya juga masih oke dan menurut gue dengan harga segini masih dikasih layar model gini, gue sih bersyukur banget. Dan satu lagi, ini udah 90Hz ya layarnya, jadi makin enak layarnya kalau diajak buat scrolling untuk media sosial. Buat lo yang suka streaming film, Disney Plus di Tecno Spark 10 NFC ini bisa muter dengan resolusi Full HD 1080p. Dan untuk Netflix kita dikasih sertifikasi Wideview L3 aja dengan resolusi SD, tapi masih tetap enak buat nikmatin konten-konten di kedua aplikasi tersebut. Gue tekenin ya sama lo, kita emang gak bisa berharap banyak di handphone dengan harga 1 jutaan untuk masalah performa. Jadi Tecno Spark 10 NFC ini ditenagai prosesor MediaTek Helio G37. Iya, ini emang prosesor yang bisa dibilang entry level banget. Tapi kalau lo adalah salah satu player Mobile Legends, handphone ini bisa banget diajak buat push rank. Gue beberapa kali pakai handphone ini buat main game Mobile Legends, lancar-lancar aja kok, nggak ada masalah. Emang sih Mobile Legends itu bukan game berat, tapi kita juga harus ingat ini tuh perangkat mobile dengan harga yang udah dikasih murah, bisa diajak buat main game sekelas Mobile Legends dengan grafik yang masih oke. Menurut gue juga udah cukup banget sih. Cuman ada yang aneh yang gue temuin di handphone ini pas ngecek skor Antutu. Jadi gue itu berusaha buat download Antutu yang versi 9, tapi pas download yang 3D-nya itu selalu diarahkan buat download yang versi Lite-nya. Dan setiap gue coba buat jalanin Antutunya pasti selalu muncul peringatan tidak valid. Gue nggak tahu apa ini emang versi Antutunya atau emang dari handphonenya yang cuman punya RAM 4GB aja. Nah ini nih yang bikin gue itu bersyukur banget punya handphone ini. Nggak lain nggak bukan adalah NFC. Di harga yang cuma 1,7 juta lo bisa dapetin handphone dengan fitur NFC. Mungkin nggak semua orang butuh, tapi buat lo yang emang sering banget nih bersinggungan sama e-tol, udah fitur ini bakal jadi fitur killer banget. Salah satu slogan Tecno Spark 10 NFC ini adalah kamera glowing dan ternyata bener, asal cahayanya cukup. Dengan kemampuan kamera yang punya resolusi 50MP plus dengan cahaya yang cukup, gambar yang ditangkap itu punya hasil yang oke banget. Bahkan kalau lo nggak tahu foto-foto ini diambil pakai handphone apa, gue yakin lo bakal nyangka diambil pakai handphone dengan harga 3 jutaan atau bahkan lebih. Untuk kemampuan perekaman videonya, ini cuma mentok di 1080p 30fps aja. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera belakang dari Tecno Spark 10 NFC. Ini direkam di resolusi 1080p 30fps dengan kondisinya gue jalan kaki aja. Untuk perekaman videonya ini dia memang cuman ada dua pilihan aja, 1080p 30fps atau 720p 30fps. Untuk karakter warnanya ini ya khasnya handphone harga 1 jutaan ya. Nggak bisa dibilang bagus banget, tapi ya nggak bisa dibilang jelek juga. Cukup lah untuk keperluan video gitu. Kalau misalkan emang lo lagi butuh buat ngambil video, menurut gue cukup. Untuk HDR-nya seperti ini ya teman-teman. Ini kondisi langitnya lagi biru banget. Dan ini juga adalah sampel audio dari mic si
Tecno Spark 10 NFC-nya. Seperti ini kondisinya. Ya, kalau misalkan gue hadapin ke arah matahari langsung. Oke, kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, ini adalah sampel kamera depan dari Tecno Spark 10 NFC-nya. Ini direkam di resolusi yang sama seperti kamera belakang, ada di 1080p 30 fps. Dan untuk perekaman video kamera depannya ini juga sama ya, ada dua pilihan, 720p 30 fps dan juga 1080p 30 fps. Gue jalan kaki aja dengan kondisi gue tuh menghadap ke arah matahari. Dan kalau misalkan gue adepin ke arah matahari langsung ini si handphone ya, ini langitnya jadi putih banget, cuman untuk warna skin tone-nya itu menurut gue masih cukup terjaga. Cuman ya emang sayangnya HDR-nya nggak terlalu luas. Padahal kalau misalkan gue lihat secara langsung, ini langitnya emang lagi biru banget. Seperti ini. Tuh. Sebenarnya langitnya tuh biru banget, cuman dia agak sulit ya untuk ngambil HDR-nya. Cuman ini hasilnya sih menurut gue lumayan jernih ya, dan jarak antara handphone dengan gue itu kurang lebih sekitar 40-50 cm. Dan ini adalah mic bawaannya dari si Tecno Spark 10 NFC. Ini anginnya lagi kenceng banget ya, anginnya lagi kenceng banget. Gue belum ngecek nih apakah dia suara dari anginnya itu kedengeran ke mikrofon atau enggak. Oke, kita lanjut lagi. Yang bikin gue lebih bersyukur lagi punya handphone ini adalah out of the box dia udah pakai Android 13 dan gue udah dapat satu kali update dengan size yang cukup gede di 900-an MB. Maksudnya gini, sekali lagi dengan harganya, rata-rata handphone di harga segini tuh dikasih Android 12. Gak usah jauh-jauh, saudaranya sendiri Infinix Hot 30i itu out of the box masih dikasih Android 12. Dan menurut gue ini juga udah jadi salah satu nilai tambah ya di Tecno Spark 10 NFC. Beda banget nih sama kemampuan baterainya. Kalau tadi gue berasa bagus banget ini handphone di kelas harganya, gue itu nemuin hal yang bikin gue itu kurang srek di handphone ini, yaitu baterainya yang menurut gue kurang mencerminkan performa 5000 mAh. Gue itu kan lebih sering pakai handphone ini buat jadi maps dan sering juga dipakai buat hotspot ke tablet gue. Nah, baterainya itu berasa cepet aja gitu habisnya. Sehari bisa 2 kali ngecas. Maksud gue gini, selain handphone ini gue itu pegang handphone lain yang emang kelasnya udah flagship. Itu aja baterainya bisa ngecas 2 kali dengan kemampuan yang jauh lebih ngebut dari handphone ini. Dan gue jadi punya pikiran, ini kan handphone entry level ya, kenapa daya tahan baterainya bisa mirip-mirip kayak handphone flagship? Dan untuk chargernya sendiri di 18 watt, alhamdulillahnya itu cukup ngebantu karena bisa isi daya lumayan cepet. Kurang lebih 1 jam 40 menitan gue bisa isi full handphone ini dengan charger bawaannya. Kesimpulan gue untuk handphone ini, udah beli aja. Harganya 1,7 dikasih handphone dengan kemampuan NFC, udah USB Type-C yang udah support OTG, layarnya 90Hz, kamera lumayan bagus, desainnya mirip Apple, paket penjualannya itu lengkap, garansi 12+1 juga dikasih, dan pokoknya asli deh, lo bakal bersyukur banget punya handphone ini. Nah itu dia tadi Tecno Spark 10 NFC. Udah deh, akuin aja kalau emang handphone ini tuh bagus. Tapi gue tetap nih pengen tahu pendapat lo tentang si handphone yang satu ini. Kalau misalkan emang lo punya pendapat yang beda sama gue, ya tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan mungkin segini aja cerita gue tentang Tecno Spark 10 NFC. Kalau misalkan emang lo suka sama cerita gue, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata, gue Dimas undur diri. Sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!